Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama saya sebelum masuk ke penjelasan. Perkenalkan, nama saya Betty Surihulu, Grup C, Prodi Pendidikan Agama Kristen Semester 1, NIM 21010199, mata kuliah Teologi Sistematika. Dosen mata kuliah Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama, antropologi atau pengajaran tentang manusia. Apa sih yang dimaksud dengan antropologi? Nah, di sini kita akan menjelaskan maksud antropologi dan asal antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos. Anthropos artinya manusia, dan logos sendiri artinya kata atau juga bisa disebut pembicara, atau juga cara berpikir, wacana, bernalar, atau akal. Nah, kita dapat merangkum yaitu sebagai pembicara tentang manusia. Nah, istilah antropologi dapat disebut juga sebagai studi tentang manusia dalam lingkungan kulturalnya. Apa sih kultural? Kultural adalah budaya. Budaya sebagai kondisi baik berupa materi atau benda maupun non-materi. Nah, antropologi adalah bagian ilmu pengetahuan teologi yang membicarakan manusia berupa sifatnya, hubungan-hubungannya, dan sebagainya. Antropologi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, antropologi ilmiah dan antropologi teologi. Antropologi ilmiah yaitu ilmu yang mempelajari manusia secara psikis dan fisik. Psikis itu kondisi mental, sedangkan fisik adalah tubuh, yang dikembangkan melalui sejarah turunan bangsa-bangsa psikologi dan sosiologi. Nah, yang kedua, antropologi teologi, yaitu cabang ilmu teologi yang membicarakan manusia baik asal-usulnya maupun kejatuhannya. Di sini dapat beberapa poin. Poin pertama, memberi penjelasan tentang penciptaan, kehidupan waktu itu. Yang kedua, pencobaan. Yang ketiga, kesesatan. Yang keempat, asal dosa. Dan yang kelima, pengajaran manusia. Baiklah, dan kita juga pasti bertanya, mengapa sih kita harus mempelajari antropologi? Apakah antropologi itu penting bagi kita? Nah, antropologi itu penting bagi kita karena manusia tidak pernah memahami dirinya sendiri dan tidak pernah mengetahui tujuan keberadaannya dari dirinya sendiri. Kita juga dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun terbuka, dan pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Dan ini mengapa kita harus mempelajari antropologi, karena mempengaruhi kita bagaimana kita mengenal diri kita dan mengenal Allah, dan bagaimana kita melayani Allah, juga krisis yang melanda dunia ini. Di dalam antropologi kita dapat mempelajari beberapa poin, yaitu manusia dan penciptaan. Nah, menurut Alkitab mengatakan bahwa manusia merupakan karya agung Allah yang diciptakan menurut gambarannya.
Di sini manusia akan memperoleh pengertian sejati tentang siapakah dia, mengapa dia ada, dan apakah tujuan keberadaannya. Poin selanjutnya, mukjizat dan penampilan sejarah. Dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, setiap mukjizat selalu diikuti dengan bukti sejarah. Setiap hari Allah melakukan penciptaan, maka bukti sejarah ada. Misalnya, hari pertama, langit dan bumi, terang siang dan gelap malam. Hari kedua, darat, laut, dan langit, dan seterusnya. Perjanjian Baru, peristiwa mukjizat pada perkawinan di Kana, air menjadi anggur, dan lain-lain. Di sini membuktikan bahwa Allah melakukan karyanya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi sifatnya mukjizat. Dan semua mukjizat itu dilakukan Tuhan untuk kemuliaan namanya, yang terdapat di kitab Yohanes 2 ayat 11. Teman-teman bisa membuka Alkitabnya. Baiklah, poin selanjutnya, pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia. Di sini ada 3 poin, yaitu pertama, pandangan atheistik atau tidak percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, pandangan teistik, percaya akan kelibatan Allah dalam penciptaan. Dan yang terakhir, pandangan Alkitab. Di sini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27, Ulangan 4 ayat 32, Mazmur 100 ayat 3, dan 1 Timotius 2 ayat 13. Poin selanjutnya, mengapa Allah menciptakan manusia? Di sini selalu banyak sekali pertanyaan, mengapa manusia diciptakan Allah? Karena Allah memiliki satu tujuan mengapa menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting, karena manusia adalah untuk Allah sendiri. Poin selanjutnya yaitu pentingnya doktrin manusia. Di sini menjelaskan untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti kata sebagai makhluk yang hidup, yang ada atau hadir di muka bumi ini. Poin selanjutnya, manusia sebagai gambar rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26, diciptakan sesuai dengan atau menurut gambar dan rupa Allah. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, gambar dan rupa Allah dalam sejarah. Yang kedua, ajaran Alkitab mengenai gambar dan rupa Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, arti kata gambar dan rupa Allah, yaitu etimologis dan teologi. Selanjutnya, ada beberapa aspek manusia yang memiliki gambaran dan rupa Allah, yaitu aspek moral, aspek rohani, aspek mental, aspek relasi atau hubungan, aspek fisik, dan yang terakhir aspek kreatif. Dan yang selanjutnya yaitu natura manusia, terbagi menjadi 3 poin, yaitu trikontomi, terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang kedua, dikotomi, terdiri dari tubuh dan roh atau jiwa termasuk di dalamnya. Yang terakhir, monoismi, yang artinya pribadi yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan. Tubuh dan jiwa terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, tubuh, jiwa, hubungan tubuh dan jiwa, kesatuan tubuh dan jiwa, teori asal-usul manusia. Dan yang terakhir yaitu
kehendak bebas manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi kejatuhan dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa saja. Mengapa Allah menciptakan manusia? Ini adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan. Allah menciptakan manusia karena Allah memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk memuliakannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting, karena manusia adalah untuk Allah sendiri. Selanjutnya, pentingnya doktrin manusia, yaitu untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti kata sebagai makhluk hidup yang ada atau yang hadir di muka bumi ini. Manusia sebagai gambar rupa Allah yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, yaitu diciptakan sesuai dengan atau menurut gambar dan rupa Allah. Yang ini memiliki 3 poin. Yang pertama, gambar dan rupa Allah dalam sejarah. Yang kedua, ajaran Alkitab mengenai gambar dan rupa Allah yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang terakhir, arti kata gambar dan rupa Allah, yaitu arti etimologis dan teologis. Dan aspek-aspek manusia yang memiliki gambaran dan rupa Allah memiliki poin-poin berikut: aspek moral, aspek rohani, aspek mental, aspek relasi atau hubungan, aspek fisik, dan yang terakhir aspek kreatif. Dan selanjutnya, natura manusia. Ada 3 poin. Yang pertama, trikotomi, terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Trikotomi, pandangan yang percaya bahwa natura manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, unsur lahiriah, dan manusia dapat dilihat melalui mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Jiwa, unsur batiniah, manusia yang tidak dapat dilihat. Dan yang terakhir, jiwa manusia terbagi menjadi 3 teori natura manusia dalam teologi. Yang pertama, trikotomi, yaitu pandangan yang percaya bahwa natura manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Unsur tubuh yaitu lahiriah manusia yang dapat dilihat melalui mendengar, menyentuh, dan sebagainya. Dan jiwa, unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Sedangkan jiwa manusia memiliki 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Selanjutnya, yang kedua, dikotomi, terdiri dari tubuh dan roh. Jiwa termasuk di dalamnya. Yang ketiga, monoisme, atau pribadi yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan. Poin berikutnya, tubuh dan jiwa memiliki 5 poin, yaitu pertama, tubuh, kedua, jiwa, yaitu suatu zat, bukan sekedar suatu khayalan atau sesuatu abstrak. Yang ketiga, hubungan tubuh dan jiwa, yaitu suatu misterius dan tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Yang keempat, kesatuan tubuh dan jiwa. Di sini mengajarkan bahwa manusia terdiri dari 2 elemen yang berbeda, yaitu tubuh dan jiwa. Yang terakhir, teori asal-usul manusia, yaitu asal-usul Adam sebagai manusia pertama dan manusia secara umum. Yang terakhir, kehendak bebas manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak.
Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia hanya bisa berbuat dosa saja. Kejatuhan manusia dalam dosa terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-24 menjelaskan bahwa dosa masuk kepada manusia lewat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia dalam dosa merupakan keberhasilan usaha setan dalam menaburkan benih ketidaktaatan dalam hati manusia melalui pelantaraan ular dan Hawa. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas tentang materi kedua saya, yaitu Kristologi. Kristologi adalah pengajaran tentang Kristus. Kristologi sendiri adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Nah, di sini kita akan membahas siapakah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia yang merupakan Allah Tritunggal yang terdapat di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati menggantikan kita. Ia rela mengorbankan dirinya, disalibkan di kayu salib agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Di sini dijelaskan sekali bahwa Yesus Kristus memiliki kasih yang begitu besar pada umatnya, sebab dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di Kristologi ini terdapat 3 ajaran Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah serta kedatangannya. Yang kedua, Allah Bapa serta nilai jiwa manusia. Yang ketiga, kebenaran yang mulia dan perintah kasih. Nah, di sini juga kita akan mempelajari nama dan natur Kristus. Nama dan natur Kristus terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berbentuk dalam bahasa Yunani dari kata bahasa Ibrani Yosua atau Yesus. Yang kedua, nama Kristus, yaitu nama jabatan nama Mesias. Yang ketiga, nama anak manusia. Nah, dalam perjanjian lama, anak manusia ditemukan dalam Mazmur 8 ayat 4. Dan Yesus sendiri memakai nama anak manusia sebanyak 40 kali pada kesempatan yang berbeda. Yang keempat, nama anak Allah. Nama anak Allah dipakai dalam perjanjian lama untuk berbagai macam tujuan, yaitu Israel disebut anak Allah yang terdapat dalam Keluaran 4 ayat 22. Para pemimpin Israel raja dan keturunan Daud yang terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Para malaikat, orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum. Nama anak Allah memiliki beberapa pengertian, yaitu jabatan atau mesianik, kedua Tritunggal, yang ketiga kelahirannya, dan yang kelima yaitu nama Tuhan atau dalam bahasa Yunani Kurios. Bukti kealahan Yesus Kristus. Yesus disebut anak Allah. Yesus Kristus memakai gelar anak Allah bagi dirinya sendiri. Yesus dapat melakukan banyak mukjizat. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada juga
bukti kemanusiaan Yesus Kristus, yaitu Yesus lahir dari rahim seorang manusia. Yesus selaku manusia juga mengalami pencobaan. Yesus lahir seperti manusia lain. Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal. Mengapa dan untuk apa Yesus mati di kayu salib? Alasannya, kejatuhan manusia dalam dosa merusak gambar diri Allah di dalam diri manusia. Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus manusia dari dosa dan agar manusia dapat pengampunan dosa dan hidup selamanya. Terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Baiklah, sekian dari penjelasan kedua materi saya, antropologi dan kristopologi. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, kurang lebih saya mohon maaf. Shalom.